Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Ini video pertama kali ngebahas setup dari studio Tech Manis yang baru ya, yang nantinya itu akan ada video-video setup lainnya, dan ada studio tour juga. Nah di video ini ngebahas satu setup yang ada di belakang gue dulu, bisa jadi ini udah final atau bahkan belum, tergantung nanti barang-barangnya itu ganti atau enggak pas di studio tour nantinya. Gue pengen fokus ada 6 barang yang ada di setup belakang gue ini, pengen gue sharing ke kalian yang bisa jadi ini bermanfaat banget untuk kalian, bisa jadi kepake atau enggak, karena gue pribadi ini dari 6 barang ada yang kepake banget dan ada yang nggak kepake dan gue pakainya itu malah di tempat lain. Jadi ya gue akan sharing ke kalian sekaligus spill juga wujud setup gue itu kayak gimana. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi di sini ada 6 barang dari merek yang sama, yaitu Oximus, dan gue pengen mention satu-satu dulu untuk barangnya. Yang pertama itu ada packboard, yang kedua itu ada cup holder yang nyatu sama headset holder juga, ada extension desk, ada desk mount, ada dual arm stand monitor, dan yang terakhir itu ada universal bracket mounting yang fungsinya itu bisa banyak banget. Yang pertama ada di sebelah kanan setup gue adalah packboard yang gue taruh. Ini sangat berguna banget untuk naruh-naruh perintilan barang-barang yang gue butuhin akses secara cepat, dan ini tuh enak ya, kayak sebetulnya itu kayak packboardnya IKEA, tapi dia punya itu udah bisa langsung kita berdiriin di kita punya meja secara vertikal karena kita udah dapat standnya juga di paket pembeliannya. Ini packboard yang ukurannya 30 x 25 cm. Di paket pembeliannya kita juga dapat aksesoris pendukung, ada holder yang bisa kita taruh untuk earphone, bahkan controller juga bisa. Ada tray yang bisa kita taruh USB, SD card, pulpen atau apapun yang kita butuhin secara cepat gitu. Dapat gantungan bulat juga yang kalian bisa pakai untuk gantung-gantung sesuatu, dan dapat cup gitu untuk kita bisa taruh TK kayak cutter, pulpen, pensil, atau bahkan alat lubing keyboard ya kalian bisa taruh juga. Kenapa gue tetap pakai packboard ini? Karena menurut gue lebih praktis dibanding IKEA punya, karena gue pribadi juga pakai IKEA Skadis, ada di belakang sana dan ada di pojok ruangan. Yang ngebedain antar keduanya, pertama itu dari ukurannya, si Oximus ini emang lebih kecil dibanding IKEA punya ya, dan IKEA juga paket pembeliannya beda ya, nggak kayak di Oximus kita harus beli perintilannya itu secara terpisah. Jadi kalau misalnya emang di total dengan gua mengasumsikan semua aksesoris itu kayak si FN60B, IKEA jatuhnya akan lebih mahal. Tapi enaknya IKEA itu dia punya kustomisasi itu lebih banyak ya. Dan ya gue tahu juga aksesoris IKEA bisa kita nggak tempel ke tembok pun bisa, ada penjepit yang di meja itu jenisnya, dan itu bisa kalian beli lagi, tapi ya kalian harus nambah lagi. Si FN60B ini harganya di 179.000, jadi menurut gue ini cukup oke untuk dipakai di atas meja untuk kita taruh beberapa barang yang kita butuhin secara cepat gitu ya, dan sekaligus juga pemanis untuk di meja kita biar nggak kosong-kosong banget. Kalau ditanya mending packboard IKEA Skadis atau Oximus FN60B, ya itu balik lagi ke kalian kebutuhannya kayak apa, barangnya banyak atau enggak. Kalau cuma sedikit dan kalian nggak mau keluarin budget yang banyak juga, ya mending pakai si FN60B aja. Di satu paket pembelian itu udah dapat semuanya. Next barang yang kepake juga sama gua adalah cup holder, ini namanya C70S. Ini cup holder yang include sama headphone holder juga di bawahnya. Modelnya ini dijepit ke meja, jadi cara pasangnya ini gampang banget dan sangat berguna untuk gua karena gua selalu bawa ini tumbler yang isinya itu kopi atau air mineral ya. Jadi ya gua tinggal taruh aja tanpa harus kurangin space di atas meja gua. Terus kalau misalnya minuman kalian dingin, juga embun dari minuman kalian itu nggak akan ngerusak kalian punya daun meja. Yang harus jadi concern itu adalah ukuran si cup holder ini cuma nge-support tumbler atau gelas yang ukuran diameternya itu kurang dari 7 cm. Jadi kalian harus make sure aja. Kalau gue punya tumbler sih mostly masuk aja, cuman gelas gue punya yang merek IKEA itu nggak bisa masuk ke sini. Jadi kalian harus make sure aja ukuran gelas dan tumbler kalian itu support atau enggak sama si cup holder C70S ini. Oke, lanjut, ada extension desk, ada dua model dari Oximus, ada yang EV110 dan ada yang EV100. Yang ini adalah EV110, fungsinya itu kayak meja zaman dulu ya, yang kita bisa taruh keyboard di sini dan kita slide gitu keyboardnya biar atas meja kita itu punya space yang lebih luas. Atau misalnya kalian punya meja itu nggak terlalu luas, kalian bisa taruh aja keyboardnya di sini. Yang gue suka dari slider ini, kalau gue inget-inget sama meja komputer zaman dulu, ini beda feel slide-nya, ini halus banget ya, nggak kayak meja komputer yang ya harganya ya waktu itu sih gue punya yang murah gitu kayaknya. Jadi ini lebih enak sih ya. Dan ini model jepit juga, jadi clamping ke meja kita, jadi secara pemasangan ini akan gampang. Dan dia punya ini papan juga kita bisa beli di Oximus itu nyediain, atau kita juga bisa beli papan lain yang kita punya atau custom gitu untuk nyesuaiin sama mungkin jenis
model daun meja gitu. Tapi untuk di meja gue ini kurang kepake ya, karena meja gue juga udah lumayan gede ukurannya, kedalaman itu 70 cm dan lebarnya itu ada di 120 cm. Jadi gue ngerasa di atas itu udah cukup banget ruangnya. Dan kalian harus concern juga ketika kalian pakai ginian ya, extension desk kayak gini yang ditaruh di bawah meja, kalian harus concern sama legroom kalian, pasti ini akan berkurang. Kalau misalnya kalian pengen ketik di atas meja, itu akan jadi menghalangi kaki kalian gitu, akan mentok di sini sih kalau gua kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya emang kalian pakai ini, ketiknya di bawah aja, udah pasti di bawah, kalian itu jadi duduknya bisa lebih turun lagi. Untuk harga si FS110 ini ada di 189.900, itu belum termasuk sama papannya. Dan kita coba bahas yang FS100. Oke, jadi ini dia Oximus FS100 yang tadi gue bilang FS100 itu nggak gue taruh di setup gue, tapi gue taruh di tempat lain yang justru lebih berguna malah ya. Jadi di sini kan gue ada rak untuk naruh barang-barang ya. Di sini gue gunain si FS100 itu untuk jadi meja lipat. Jadi gue bisa pakai meja ini untuk berbagai kebutuhan, bisa untuk makan juga karena di studio ini kan nggak ada meja makan ya. Jadi bisa gue giniin, gue bisa makan di sini gitu. Atau bisa jadi meja unboxing juga kalau lagi ada paket terus gue unboxing di sini. Untuk ngecek-ngecek barangnya aman atau enggak, ini bisa pakai. Jadi menurut gue ini berguna banget. Pasangnya juga gampang, tinggal di klem aja ya, kita jepit dan ini udah bisa. Untuk papannya kita bisa beli terpisah ya, Oximus nyediain, atau kita mau custom papan-papannya juga bisa. Gitu, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Yap, jadi menurut gue ini adalah produk yang bisa dimanfaatin banget sama kalian yang punya space nggak terlalu besar ya. Jadi kalian bisa pakai untuk kayak gini, untuk jadi meja makan atau apapun itu. Tahu kalau misalnya di setup kalian juga bisa ya. Misalnya meja kalian itu sempit, terus pengen jadi meja laptop tambahan gitu, ini bisa juga. Kita ke barang selanjutnya untuk menunjang kita punya setup monitor ya. Di sini gue pakai dual monitor, satu yang vertikal, satu yang horizontal. Gue pakai namanya bracket Oximus P820. Ini waktu itu gue pernah review yang P200 juga untuk dual monitor, tapi bedanya yang P820 ini standnya langsung kita taruh di atas meja aja. Kalau yang P200 itu kita jepit di meja. Dan P200 itu model yang pakai arm ya. Kalau ini tuh dia langsung nyatu dalam satu stand gitu. Enaknya pakai P820 ini kita lebih gampang untuk ngaturnya. Dan kalau misalnya meja kalian daun mejanya kurang kuat untuk pakai bracket yang dijepit ke meja, ini lebih gue rekomendasiin sih karena akan lebih aman. Secara spek stand monitor ini tuh bisa dipakein dua monitor 17-27 inch dengan berat monitor masing-masing itu 2-6 kg. VESA yang disupport itu adalah 75x75 mm dan 100x100 mm. Jadi ya normal ukuran VESA monitor sekarang sih. Kita bisa adjust slider ke kanan, ke kiri monitornya, bisa swivel, rotate, tilt, dan head adjustment juga secara berbarengan untuk kedua monitornya. Mekanisme untuk head adjustmentnya cukup unik dan safety sih menurut gua. Jadi ketika kita mau adjust, tarik atau tekan si tuasnya yang belakang ini, baru kita bisa atur naik turun monitornya. Catatannya mungkin di sini adalah kabel manajemen aja, beda dengan P200 yang punya kabel manajemen di belakangnya. Di sini cukup terekspos dengan setup monitor gua kayak gini. Untuk harga Oximus P820 ini ada di 899.000, lebih mahal sedikit dibanding P200. Jadi disesuaikan aja sama budget dan kebutuhan kalian. Kalau gue pribadi dengan setup gue kayak gini, mending pakai yang P820 aja karena lebih gampang setupnya. Dan gue kan sekarang lagi pakai Desself ya, jadi kalau pakai yang P200 agak kurang gimana gitu. Lanjut kita ke barang terakhir, dan menurut gue ini cukup menarik dan wajib juga untuk kalian para content creator atau streamer yang take videonya mungkin selalu di depan komputer kalian. Ini sangat berguna banget, yaitu ini ada kayak bar aksesoris di atas. Cara pasangnya si FM40 ini adalah ke Vesamon yang ada di belakang monitor kita. Dan bisa jadi ini kalian kesusahan kalau misalnya kalian punya tipikal monitor yang kayak AOC 24G 2SE yang gue punya, karena dia itu tipikal standnya yang masuk ke Vesamonnya gitu, jadi Vesamonnya juga itu agak ke dalam. Nah, jadi kalau misalnya tipe monitor kalian kayak gitu ya, kalian harus beli bracket third party kayak Oximus punya gini, P820 itu bisa. Dan kalian juga harus pakai baut extension gitu ya, jadi biar sampai ke dalam itu bisa. Tapi gue yakin si FM40 ini bisa ngebantu kalian kalau emang model konten kalian tuh kayak gini shootnya, ada lighting, ada kamera, dan mungkin ada satu mikrofon, dan kita bisa taruh 3 device di atas si tray ini karena kita bawaannya itu dapat kayak baut yang ukuran 1/4 inch ini. Dan kita juga dapat converter 1/4 ke 3/8 kayak yang gue pakai untuk di ball head kamera gue. Itu kita dapat juga satu.
Jadi at least kita bisa taruh 3 device di atas ini, bisa kamera, lighting, dan microphone. Itu cukup untuk kita rekaman. Tapi perlu diingat si FM40 ini punya spesifikasi maksimum beratnya itu 3 kg untuk device yang ada di atasnya, karena ya untuk mencegah monitor kita kenapa-napa juga ya. Jadi ya itu biar aman aja sih. Dan untuk harga si FM40 ini adalah yang paling terjangkau di antara semua item yang udah kita sebutin tadi, ada di 129.000 aja. Dan menurut gue ini oke untuk ngebantu kita punya produksi konten yang modelnya kayak yang lagi gue contohin kayak gini. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gue udah taruh link produknya semuanya di description box. Kalian bisa cek aja yang cocok sama kalian. Untuk video studio tour ya tungguin aja, dan nanti ada video-video setup lainnya juga sebelum ke studio tour. Ya mati. Ya, thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue subscribe.